Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Gabriel Mangesa, RPM 22 11 1001 1011 107, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang diberikan dari dosen pengampu saya, yaitu Ibu Dr. Haji Siti Aisyah, SPD, SH, MMH, yang berjudul tentang ruang lingkup hukum internasional. Baik, saya akan jelaskan. Pertama-tama, hukum internasional adalah hukum yang mengatur entitas internasional. Hukum internasional memiliki 6 subjek. Hukum internasional dikenal dua kelompok besar, yakni hukum internasional dan hukum perdata internasional. Perbedaan keduanya ada pada objek yang diaturnya. Berikut uraian lengkap pengertian hukum internasional dan subjek-subjek hukumnya. Perbedaan hukum internasional dan hukum perdata internasional sebelum membahas pengertian hukum internasional. Baik, pentingnya untuk diketahui bahwa hukum terbagi atas dua kelompok besar, hukum privat dan hukum publik. Dalam konteks internasional pun demikian. Ada hukum internasional privat dan hukum internasional publik. Namun, istilah keduanya golongan besar tersebut lebih dikenal dengan hukum internasional dan hukum perdata internasional. Perbedaan keduanya ada pada objek yang diaturnya. Kemudian, perbedaan hukum perdata internasional dengan hukum perdata nasional adalah adanya unsur asing. Unsur asing tersebut dapat terjadi karena adanya perbedaan kewarganegaraan, faktor domisili, bendera kapal, pilihan hukum, tempat letaknya, tempat terjadinya proses perkara, dan sebagainya. Sementara itu, hukum internasional publik atau yang dikenal dengan hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antar negara dan subjek hukum lainnya. Pengertian hukum internasional lebih lanjut, hukum internasional dapat didefinisikan sebagai hukum yang mengatur entitas berskala internasional. Pada mulanya, pengertian hukum internasional dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur perilaku dan hubungan antar negara semata. Namun, dalam perkembangannya, pengertian hukum internasional pun meluas dan hubungan negara dengan organisasi internasional, hubungan antara organisasi internasional dengan organisasi lainnya, hubungan dengan negara dengan individu dalam konteks khusus, dan lain sebagainya. Baik, pengertian hukum internasional menurut para ahli. Para ahli memiliki perbedaan pendapat akan definisi atau pengertian hukum internasional. Beberapa pandangan para ahli kerap dibicarakan antara lain. J.G. Streck. Pengertian hukum internasional menurut J.G. Streck adalah sistem hukum yang sebagian besar terdiri dari prinsip dan aturan yang biasanya ditaati adalah hubungan antar negara. Oleh karena itu, umumnya mengatur hubungan antar negara dan mencangkup juga 1. Aturan hukum yang berkaitan dengan fungsi institusi atau organisasi internasional, hubungan satu sama yang lain, dan hubungan lembaga tersebut dengan negara antar serta individu. Dan 2. Aturan hukum tertentu yang berkaitan dengan individu dan entitas non-negara, karena individu dan entitas tersebut menjadi perhatian masyarakat internasional, subjek hukum internasional. Diterangkan Mokhtar Kusumamajia, subjek hukum internasional adalah segala sesuatu yang menurut hukum dan memiliki hak dan kewajiban serta memiliki kewenangan untuk melakukan hubungan hukum atau bertindak menurut ketentuan hukum internasional yang berlaku. Kita masuk ke subjek hukum. Subjek hukum internasional ada 6, yakni negara, organisasi internasional, Palmera Internasional, Tahta Suci Vatikan, pemberontak, dan individu. Baik, yang pertama itu ada negara. Negara menjadi subjek utama dalam hukum internasional. Dalam konteks hukum internasional, negara yang dimaksud adalah negara yang berdaulat dan memiliki pemerintahnya sendiri.
Yang kedua, itu organisasi internasional. Organisasi internasional bertugas untuk turut serta menyelesaikan pelanggaran hukum internasional. Klasifikasi organisasi internasional yang menjadi subjek hukum internasional adalah organisasi yang memiliki keanggotaan secara global dengan tujuan yang bersifat umum. Contohnya, PBB. Organisasi yang memiliki keanggotaan secara global dengan tujuan spesifik. Itu contohnya ada IMF. Organisasi dengan keanggotaan regional dengan tujuan global. Itu kita bisa ngambil contoh ASEAN. Dan organisasi dengan keanggotaan regional dengan tujuan spesifik, contohnya itu ada NAFTA sendiri. Baik, yang ketiga itu ada Palang Merah Internasional. Palang Merah Internasional diakui sebagai subjek hukum internasional dalam ruang lingkup terbatas, teman-teman. Kedudukannya diperkuat dengan adanya perjanjian konvensi Palang Merah. Misi Palang Merah Internasional semata-mata hanya untuk kemanusiaan. Oleh karena itu, organisasi ini harus independen dan tidak boleh intervensi dari negara manapun. Kita lanjut yang keempat, itu Tahta Suci Vatikan. Baik, Tahta Suci Vatikan diakui sebagai subjek hukum internasional sejak ditandatangani Fakta Lateran pada tahun 1929. Baik, Fakta Lateran sendiri merupakan perjanjian antar kerajaan Italia dengan Tahta Suci Vatikan. Yang kelima itu ada pemberontak. Menurut hukum perang, kelompok pemberontak dapat menjadi subjek hukum internasional jika telah terorganisir, menaati hukum perang, memiliki wilayah yang dikuasai, memiliki kemampuan untuk menggandakan hubungan dengan negara lain, dapat menentukan nasibnya sendiri, menguasai subjek hukum. Baik, itu yang keenam itu ada individu. Baik, individu sendiri dalam hukum internasional itu terbagi menjadi dua, ya kan? Individu dalam organisasi internasional dan organisasi nasional. Baik, mereka itu saling berhubungan, ya kan? Saling berhubungan satu dengan yang lain, sehingga individu nasional membangkitkan semangat daripada individu internasional. Nah, jadi seperti itu dalam pembahasan 6 subjek hukum internasional. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya Gabriel Mangesa, NPM 2211100110111007, mengundurkan diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam